sihir-sihir mereka itu tidak bisa menimpa mendera pada siapapun. Yang hanya bisa mendera terkena tak lain pada hati yang lemah. Wan nufus, dan jiwa asyahwaniyah yang dipenuhi dengan syahwat, dengan keinginan yang tidak terkendali oleh hati yang dibimbing oleh nur ilahi. Syahwat yang selalu dihiasi, dihubungkan dengan kerendahan-kerendahan. Walihada ghalibu ma yu'assir, dikarenakan sebab ini pada umumnya sihir itu akan memberikan dampak yang dahsyat. Salat Jawane itu, saya tidak tahu kalau Anda di sini yang dengarkan adalah Madura, tidak tahu. Cara Jawane iki sing gampang kena sihir iki sapa? Ngono lho. Paham toh? Fin nisa wasibyan juhal wahlil bawadi. Ini kami tidak perlu mengungkapkan term dari anisa, dari kata apa, sehingga nanti mewakili dari apa yang diberi nama ya. Semuanya kan al-ismu yu'assirul sama. Khazinatul asrar. Kalau saya beri taknya taklil mubalaghah, khazin, orang yang sangat menggudangi asrar sir. Maka kalau panggil saya harus fasih. Fasih. Kalau syar, asrar jadi buruk. Asrar, sin itu cara bunyinya meringis dan ada senyumnya dikit. Orang yang sangat menggudangi rahasia. Nisa, kalau kita uraikan kenapa dinamakan Nisa, nanti akan menunjukkan pantesan dia dikatakan perempuan karena akar katanya begini. Seperti hanya mar'atun dari ro'a, kemudian mar'ah, mir'ah. Pantesan di sawang-sawangan. Saya tidak membakas seperti itu, biar dibakas oleh Gus Khairul sama Gus Abdul Wahab Ketum, atau mungkin ada pengkaji khusus tentang kata. Monggo, akan terjadi keindahan bahasa karena pemahaman itu tidak lepas dari bahasa. Maka ahli tafsir pun harus paham bahasa Arab asli atau bahasa asing yang memang sudah diarabkan. Siapa yang terkena? Perempuan. Baik, tak kupas sedikit saja ya, biar semakin paham. Perempuan dan laki-laki adalah sosok manusia yang berbeda. Laki-laki dominan mengedepankan perbuatan gerakan. Clear? Perempuan sosok makhluk Allah yang dominan memerankan perasaan. Contoh, ketika ada terjadi sang anak jatuh, maka perempuan itu terkait dominan perasaannya, maka akan gimana ini, piye ki kok terjadi seperti itu. Jone gupuwe dikek ning ora tandang. Mungkin kalau ada orang di sini praktisi yang nikah baru atau yang akan nikah, semakin bagus memahami selalu pekajian saya. Biar clear, tidak ada konflik dalam rumah tangganya. Perasaan tapi tidak kunjung bergerak. Nah, ketika sudah selesai urusannya, dia baru bergerak. Ini tidak terjadi pada laki-laki. Laki-laki adalah perbuatannya. Tidak paniknya dulu didahulukan, menolongnya dulu, baru ditanya gimana piye to nak jadinya. Nah, maka Tuhan
punya tradisi sunatullah, di mana dua karakter yang berbeda ini akan dihubung jadi satu, menjadikan karakter yang ideal di titik tengah. Terkait orang perempuan itu adalah memainkan perasaan yang membawa imajinatif yang tinggi dan mudah memvisualisasi. Wah, ini berat ini kalau kami teruskan ini. Tak kutip dulu, dalam tanda kutip, semua sifat yang ditakdirkan dari Allah itu semuanya positif. Takut positif, sedih positif, marah positif. Tidak ada sifat yang bawaan dari Allah yang dianugerahkan pada manusia itu yang negatif ketika diterapkan pada waktu dan proporsi yang sesuai. Ini kalau mau meneruskan hanya kaji ini tentunya harus nanggap sendiri-sendiri panjenengan. Perempuan imajinasinya main, daya lamunannya main. Ketika daya imajinasi, daya lamunnya main, kemudian dia yang berperang adalah otak kanan, maka dia akan mudah menggambarkan. Tidak hanya pada imajinasi, tapi pada visualisasi. Ketika ini terjadi, maka ada dua hal yang terjadi. Satu, ketika yang diimajinasi baik, divisualisasikan baik, maka keuntungan bagi dia. Menjadi inspiratif. Inspirasi dia. Arab gambar, Arab batik, Arab gawe omah, Arab bakulan, dia mudah memetakan karena dengan lamunan itu. Nah, di sini simbolnya. Ketika yang dihadirkan adalah keburukan, imajinasinya adalah buruk, maka dia akan menjadikan blok mental, akan menjadikan penjara ia sendiri. Bagaimana ketika seseorang yang psikisnya terganggu, kemudian yang selalu dihadirkan adalah yang buruk, terserang, jengger ngene, jengger ngene. Apabila waktu jam 12 saya begini, apabila jam begini, pasti begini. Maka akan membangun persepsi di dalam pikiran itu sendiri. Dan kita harus bertanggung jawab dari bangunan persepsi yang kita praktekkan dalam pikiran dan hati kita. Kalau dalam kajian sana, di alam sadar dan alam bawah sadar kita. Perempuan, oke. Maka ketika demikian psikisnya jebol, maka apapun akan mudah masuk. Jiwa kita adalah miniatur dari rumah kita. Klien kita dia punya miniatur rumah. Apa itu? Jiwanya sendiri. Dan perlu diingat, Rabbul Baiti adri bima fi. Orang yang punya rumah itu lebih mengetahui dari apa isi yang di dalamnya. Maka sebenarnya praktisi itu juga bukan sakti-sakti amat ketika kita tidak bisa membimbing dia. Kita itu hanya didapuk sebagai wasilah, membimbing dia supaya berpotensi. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan kami jadikan manusia itu sebagai pengelola. Kita punya miniatur bumi kita sendiri, pikiran kita sendiri. Hendaknya manusia bisa menguasai diri psikisnya, menguasai jiwanya, menguasai marahnya, menguasai sedihnya. Ini praktisi termasuk umat Islam harus paham, harus genah. Rasul itu orang yang paham tentang psikologi, orang yang paham tentang karakter atau kejiwaan. Iya kan? Ketika Rasul itu menyabdakan pesan, tentunya pesan itu satu dengan lainnya akan berbeda. Satu kadangkala dipanggil sahabat, sabarlah, 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 sabarlah. Satu dipanggil bekerjalah, 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 bekerjalah. Satu dipanggil bersungguh-sungguhlah, bersungguh-sungguhlah, bersungguh-sungguhlah.
salah satu dipanggil, la takdob, la takdob, la takdob, walakal jannah. Sampai berapa kali? Sampai berapa kali? Sampai 3 kali. Di dalam gramatika bahasa, sebuah ungkapan diulang itu sudah untuk superlatif, untuk mubalaghah, ada taukid lafzi. Berdiri, berdiri, berdiri. Tentunya akan berbeda itu saat ungkapannya berdiri 1 kali. Ini perlu dikutip. Kenapa saya bikin contoh seperti itu? Rasul itu tidak ada yang mengkhabari dari manusia lain. Tapi ketika ada sahabat datang, entah itu Rasul melihat bola matanya korneanya begini, entah wajahnya itu tertarik kemerah-merahan, entah dilihat dari detak jantungnya, tahu-tahu letak sampai 3 kali. Ini tidak akan pernah terjadi ketika beliau menyampaikan dengan tanpa memahami karakter atau psikis yang diambil dari tubuhnya, entah itu dari matanya. Kata Ustadz Abu Bakar, mungkin ini sudah diagnosa ya. Apa namanya? Apa namanya? Jadi meneliti, melihat dari kornea mata. Kalau Ustadz Fajar meletol. Semua fisik merupakan gambaran apa yang di dalam. Ini Rasul paham kejiwaan. Ini tukang marah. Letak walakal jannah. Kalau surga itu kau maknani, kalau kita maknani secara lafziah, mungkin surga adalah tempat yang indah. Surga adalah tempat yang sejuk, banyak bidadarinya di sana, banyak fasilitas yang kita peroleh dengan tanpa susah payah. Itu bahasa makna secara agama. Tapi kata-kata jannah sendiri, surga, itu kadang-kadang dimiliki oleh santri juga. Di santri itu ketika dapat makan kiriman yang banyak, sambal terong, dok ceplok, terus segone iki punel, melumpuk, kumpul dia, munggah surga. Kata-kata surga dipakai. Surga dimaknai kedamaian hati, surga itu dimaknai ketentraman, surga itu dimaknai kesehatan, surga itu dimaknai dengan mendapatkan apa tujuannya, termasuk kerukunan dalam rumah tangga. Jangan marah, rumah tangga kamu akan sakinah. Jangan marah, anak kamu akan timbul kasih sayang kepada kamu. Jangan marah. Artinya apa? Diagnosa salah dohir Rasul pakai. Jadi jangan dinyatakan ketika ada ilmu baru dan kita beri makna yang kontemporer dengan makna yang kita baru kenal, kemudian serta-merta itu ilmu apa kita bilang seperti itu. Jangan katakan bid'ah. Jadi konteksnya sudah dilakukan pada zaman dulu. Maka hidupkanlah hadis, hidupkanlah Al-Quran, biar kita itu menjadi hadis yang berjalan ataupun Al-Quran yang berjalan. Sehat semuanya.